Indeks harga saham gabungan kembali naik hampir menyentuh level 6.600. Rotasi antar aset dan region bisa saja terjadi tahun ini. Apa saja aset yang menarik? Saham-saham sektor apa yang sebaiknya kita pilih? Berikut analisis IHSG dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Kita melihat tahun ini polanya itu adalah pendulum balik. Mungkin bisa seperti tahun 2017. Kita lihat bahwa yang faktor new normal ini bunga, dolar, kemudian harga minyak itu berbalik arah. Kelihatan sejak menjelang November. Nah, inilah yang memberikan harapan market lebih positif. Dan itu sudah ditunjukkan 1 bulan ini kita melihat ada inflow dari dana asing yang menopang bursa kita. Namun kita tetap punya PR ya, bahwa untuk sustainabilitas otot rupiah itu harus dikuatkan. Ini menyangkut komposisi ekspor kita. Kita nggak bisa mengharapkan terus-terusan di primary commodity karena dunia sudah berubah. Kita harus mendorong manufaktur, produk barang jadi dan tourism. Itu kuncinya. Tahun lalu ada hal yang patut diapresiasi yaitu di penerimaan pajak. Nah, penerimaan pajak ini selain lebih menjamin pembiayaan juga akan menurunkan risiko supply risk dari obligasi negara. Sekarang itu yield obligasi negara bertenor 10 tahun sekitar 8%. Artinya selama 10 tahun setiap tahun investor akan menikmati imbal hasil per tahun itu 8%. Misalnya sekitar 6,9. Which is menarik. Nah, kita proyeksikan bahwa soon ya bond yield ini bisa berkisar antara 7% hingga 8%. Tahun ini dengan infrastruktur yang udah lebih rapi, itu kita punya challenge itu kebutuhan liquidity. Ya, kebutuhan liquidity sehingga orang kalau mau ngambil kredit dia harus bayar lebih mahal. Jadi view kita policy rate BI mungkin nggak perlu naikin lagi karena dengan inflasi itu dia sudah ada real interest rate yang positif. Salah satu approach untuk melihat equity market itu lihatlah daya beli. Daya beli kita sebetulnya melambat sejalan dengan kita mengalami trade deficit. Jadi lebih sedikit dana dari perdagangan internasional. Jadi ada baiknya tone down expectation. Kita ngelihat bahwa prinsipnya kenaikan IHSG itu satu faktor yang kita sebut martabat itu PE ratio dan faktor kedua itu manfaat itu adalah earning growth. Konsensus mungkin sekarang melihat pertumbuhan earning sekitar 10%, di akhir tahun sekitar 6.800 atau 6.900. Kalau kita lihat dengan macro backdrop seperti ini, kita akan lihat tuh ekonomi sektor domestik itu lebih berpeluang. Baik untuk bank, kemudian kita juga lihat consumer ini dimanfaatkan terutama consumer yang middle lower. Jadi di APBN itu alokasi untuk dana desa, social assistance itu meningkat pesat. Yang eksternal apakah karena antisipasi autonomous car atau kebutuhan smartphone perlu baterai, itu kan berarti di sektor mining terkait itu juga bisa dipertimbangkan.